Halo, kenalin gue Noval Dava dan video ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh beliau, Ibu Wiji Hidayati, MAG. Kita pasti udah familiar banget sama yang namanya zonasi. Sistem zonasi ini mulai berlaku tahun 2018 yang mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2018, yaitu tentang PPDB tingkat TK sampai SMA. Gambarnya gini, kalau dulu kita mau masuk sekolah negeri favorit itu kita harus bersaing nilai UN. Jadi kita harus benar-benar belajar biar bisa masuk ke sekolah negeri favorit. Nah, kalau sekarang pilihan sekolah itu berdasarkan jarak. Jadi kalau jarak rumahnya ini deket ya bisa masuk ke situ. Tapi kalau jarak rumahnya ini melebihi batas dari yang udah ditentuin ya nggak bisa masuk situ atau sulit lah. Tujuan dari sistem zonasi ini tentunya bagus, yaitu untuk meratakan pendidikan. Jadi biar semua orang itu bisa ngerasain pendidikan yang sama. Tapi apakah kebijakan ini udah sesuai dengan keadaan? Ternyata setelah dilaksanakan, sistem zonasi ini menuai banyak pro dan kontra. Kelompok mahasiswa di Surabaya menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan zonasi dalam calon wali murid SMP SMA melakukan aksi di depan Gedung Negara Gerahadi. Rumah dengan sekolah dianggap tidak adil bagi siswa yang memiliki nilai tinggi namun jauh dari SMP favorit di kota Surabaya. Surat keterangan tidak mampu atau SKTM palsu untuk pendaftaran peserta didik. Seperti di tahun 2018 ada beberapa penolakan dari masyarakat karena pertama, prioritas jadi jarak penentu. Jadi kalau semakin dekat rumahnya, semakin besar peluangnya. Kedua, perbedaan penafsiran aturan yang malah bikin pelaksanaannya ini nggak sesuai sama aturan yang ada. Terus penggunaan SKTM sebagai jalur PPDB. Kuota 20% yang disediain buat golongan nggak mampu ini dianggap peluang. Dan kita tahu kan, SKTM itu bikinnya gampang banget. Meratanya pendidikan sebenarnya bisa tercapai kalau kualitas semua sekolah itu sama levelnya. Masalahnya, fasilitas yang bagus, tenaga pendidik yang bagus, ekstrakurikuler yang bagus cuman ada di sekolah tertentu. Ya, kita sebagai pelajar pasti secara logika ya milih yang bagus dong, ya enggak? Ditambah lagi masih ada oknum yang masih ngelakuin korupsi, kolusi, nepotisme, ngebuat sistem zonasi ini nggak berjalan semestinya. Tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Budaya diganti oleh Bapak Nadiem Makarim. Dan beliau memberikan keputusan yang menarik untuk kita kaji. Menurut beliau, tidak semua daerah di Indonesia ini siap dengan sistem zonasi. Jadi beliau mengurangi kuota zonasi menjadi 50%, terus nambah kuota jalur prestasi jadi 30%. Ya, tujuannya apa? Yaitu menumbuhkan kembali persaingan yang sehat melalui prestasi. Dan yang jadi tantangan selanjutnya adalah gimana sekolah dapat bersaing dengan SDM yang ada di daerah tersebut dengan sarana dan prasarana yang nggak merata semuanya. Nah, karena emang kualitas dari setiap sekolah yang ada di Indonesia ini belum merata, maka itu juga bagian dari tugas kita sebagai pelajar. Jangan terlalu ngandelin kualitas sekolah, karena semuanya ini tergantung pada pribadi masing-masing. Seburuk apapun sekolah kita, kalau kita tetap belajar ekstra, kita nggak terpaku sama pelajaran sekolah, kita nggak terpaku sama fasilitas sekolah, kita cari sumber-sumber lain, belajar dari YouTube, belajar dari platform-platform lainnya, maka kualitas sekolah ya nggak terlalu ngaruh banget buat kita. Closing statement, kita boleh kritik, kita boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai semuanya itu justru membuat kita malah malas belajar. Misalkan, nggak mau sekolah, nggak mau belajar gara-gara ini, gara-gara ada sistem zonasi, gara-gara itu, jangan sampai. Karena ya, lu ngeritik doang, sedangkan lu nya masih stuck di situ. Percuma kan yang lu lakuin juga nggak bakalan memperbaiki kualitas pendidikan yang ada, ya nggak? Dan buat para tenaga pendidik, semangat terus dalam mendidik bagaimanapun kemampuan siswa itu, karena di tangan para pendidik inilah kualitas suatu bangsa dipertaruhkan. Dan buat para pelajar, termasuk saya, semoga terus semangat dalam belajar. Jangan patah semangat, jangan buang-buang waktu buat perkara yang gak penting. Dan yang terakhir, sekian dan matur suwun. Today, many perceptions have become toxic.